Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang populasi dan sampel. Yang pertama adalah definisi. Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Di sini sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri. 3 kriteria membuat batasan populasi adalah isi, cakupan, dan waktu. Batasan populasi mengandung konsep populasi target dan populasi survei. Populasi target adalah batasan populasi yang sudah direncanakan oleh peneliti dalam rancangan penelitian. Populasi survei adalah batasan populasi yang ditemukan di lapangan yang bisa saja berbeda dengan batasan targetnya. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel probabilitas. Teknik penarikan sampel yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan kesempatan yang sama. Hasil dari suatu penelitian dapat digunakan untuk memprediksi populasi. Teknik probabilitas ada 4. Yang pertama, simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yoga. Selanjutnya yaitu contoh dan langkah simpel random sampling. 1. Membentuk kerangka sampel, kemudian memberi nomor urut yang ada dalam kerangka sampel. 2. Memilih unsur yang akan dijadikan sampel dengan undian atau tabel angka acak. Dalam teknik sampling acak sederhana ini, perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi tidak merupakan hal yang penting bagi rencana analisisnya. Misalnya, dalam populasi ada laki-laki dan perempuan, atau ada yang kaya, ada yang miskin, ada manajer dan bukan manajer, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Selama perbedaan-perbedaan tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel secara acak sederhana atau simple random sampling. Maka dengan demikian, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Lanjutan, sebuah populasi beranggotakan 4 elemen, contoh E1, E2, E3, E4, selanjutnya akan dipilih 2 elemen sebagai sampel. Maka kemungkinan kombinasi 2 sampel itu adalah sebagai berikut. Kemungkinan 1 yaitu E1, E2, kemungkinan 2, E1, E3, kemungkinan 3, E1, E4, kemungkinan 4, E2, E3, kemungkinan 5, E2, E4, kemungkinan 6, E3, X4. Teknik pengambilan sampel non-probabilitas. Teknik penarikan sampel yang mendasarkan pada setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama. Teknik ini digunakan jika peneliti tidak memiliki kerangka sampel yang memadai. Kelemahan teknik ini yaitu tidak adanya kesempatan sama bagi anggota, sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kondisi pada populasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Zulfa. Teknik probabilitas ada 4. Yang pertama, teknik penarikan aksidental. Kedua, teknik penarikan purposive. Ketiga, teknik penarikan kuota. Dan yang keempat, teknik penarikan bola salju. Contoh dan ciri teknik penarikan aksidental. Yang pertama, peneliti tidak menekankan pada tujuan sampling, melainkan pada kemudahan proses riset, sehingga tidak menetapkan kriteria khusus atau rumit tentang sampel. Yang kedua,
Peneliti dengan sengaja memilih sampel dari populasi di mana informasi yang diperlukan bisa dapat dilihat dengan mudah. Ketiga, sesuai dengan namanya, sampel yang dipilih mayoritas karena berada di lokasi saat dibutuhkan atau seseorang maupun sesuatu yang familiar bagi peneliti. Yang keempat, kemudahan akses biasanya menjadi pertimbangan utama peneliti dengan teknik accidental sampling. Yang pertama, pengamatan sampel secara manual. Bila penelitian yang dilakukan bersifat untuk mengumpulkan data kuantitas, maka untuk penerapan accidental sampling, peneliti dapat melakukan pengamatan secara manual atau meminta referensi dari data pihak ketiga. Contoh untuk penelitian perbandingan prosentase penjualan beberapa produk snack berbeda. Analisis cukup mengamati jumlah item terjual dalam periode tertentu atau meminta informasi pemilik toko. Yang kedua, kuesioner berbeda dalam mendapatkan sampling penelitian kuantitas, maka kuesioner merupakan metode untuk sampling kualitas. Maksud dari kuesioner adalah memberikan daftar pertanyaan pada subjek sampling yang berkaitan dengan tujuan riset dilakukan. Kuesioner dapat dilakukan pada subjek dan bukan objek, serta bisa melalui wawancara langsung. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Selanjutnya ini giliran Mas Ulum ya. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang besaran sampel. B, besaran sampel. N, besaran populasi. E, nilai kritis batasan kelatihan yang diinginkan. Proses kelonggaran tidak terlihat untuk penaikan. Misalnya, populasi dalam suatu penelitian adalah keluarga yang memiliki kartu sehat di wilayah kerja Puskesmas Bakti Jaya, Depok yang berjumlah 1087 keluarga dengan menggunakan rumus Slovin dengan nilai kritis sebesar 10%. Jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 91,57 dikarenakan jumlah keluarga merupakan variabel diskret, maka 91,57 menjadi 92 keluarga. Lanjut. Kesimpulan. Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri. Teknik penarikan sampel ada dua. Teknik penarikan probabilitas yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, sampel random sampling, teknik acak sederhana. Systematic random sampling, teknik acak sistematis. 3. Stratified random sampling, teknik acak terlapis. Yang keempat, closed random sampling, teknik acak berkelompok. Dan teknik
penarikan probabilitas juga ada 4. Yang pertama teknik penarikan simpel aksidental. Yang kedua teknik penarikan sampel percussive. Yang ketiga teknik penarikan sampel Cauta. Yang keempat teknik penarikan sampel bola salju. Lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.